Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap semangat, semoga tetap sehat, meski harus belajar di rumah masing-masing. Islam mengajarkan kita untuk selalu tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 yang akan kita bahas adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Mengawali pembelajaran kali ini, mari anak-anak sekalian kita berdoa semoga ilmu yang akan kita pelajari mendapat berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sujud dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang ketiga, menunjukkan dalil tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Pada materi kita yang lalu, yaitu kita membahas mengenai sholat sunnah. Dan pada gerakan sholat itu salah satunya yaitu sujud. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sujud. Apakah sujud itu? Jadi sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat, di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan kedua ujung kedua jari-jari menempel pada alas sholat. Selain sujud yang ada di dalam sholat, ada sujud yang ada di luar sholat. Sujud yang ada di luar sholat itu dibagi menjadi 3, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan ada sujud tilawah, yang nanti masing-masing akan kita bahas. Yang pertama yaitu sujud syukur. Apa pengertian dari sujud syukur? Jadi sujud menurut bahasa adalah pasrah, tunduk, dan merendah. Sedangkan menurut istilah yaitu meletakkan sebagian kening yang terbuka di atas tanah. Sedangkan syukur itu artinya berterima kasih. Jadi pengertian dari sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mendapatkan keuntungan yang menyenangkan dan terhindar dari kesusahan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Hukum sujud syukur, hukum bersyukur itu adalah wajib. Sedangkan hukum bersyukur dengan melakukan sujud syukur itu adalah sunnah. Dalil sujud syukur ini ada dalam hadis Nabi yang berbunyi, kan Abi Bakrota nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyira bihi kharra sajidan syakira lillah. Artinya dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau mendapat hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, karena mendapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena terhindar dari bahaya atau kesusahan yang sangat besar. Rasulullah dan sahabat pernah melakukan sujud syukur. Ada peristiwa yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat melakukan sujud syukur. Berikut peristiwanya. Yang pertama yaitu ketika Rasulullah mendapat surat dari Ali tentang Islamnya Hamzah. Selanjutnya Abu Bakar melakukan sujud syukur ketika mendengar kabar kematian Musailamah al-Kadzab. Ini seorang nabi palsu. Selanjutnya yaitu pada saat malaikat Jibril memberi informasi kepada Rasulullah SAW bahwa akan diberi rahmat dan keselamatan kepada umatnya yang selalu bersolawat kepada Rasulullah. Selanjutnya
Ali bin Abi Thalib melakukan sujud syukur ketika menemukan mayat Zat Sudayyah di antara orang-orang Khawarij yang tewas terbunuh. Peristiwa selanjutnya yaitu Ka'ab bin Malik sujud syukur ketika mendengar berita tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Sujud di luar sholat yang kedua yaitu sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud secara bahasa artinya tunduk, pasrah, atau merendah. Secara istilah meletakkan sebagian kening yang terbuka di atas tanah. Sedangkan arti daripada tilawah yaitu bacaan. Jadi pengertian dari sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik di saat membaca atau mendengarkannya. Hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah, baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Dalil sujud tilawah ini ada pada hadis Nabi yang berbunyi, Ingan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu adama sajadata yaqtazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu adam bisujud fasajata falahul jannatu fa umiratu bisujudi fangasaitu falinnar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka menyingkirlah syaitan dengan menangis berkata, sungguh celaka, manusia diperintah sujud lalu ia sujud, maka baginya surga, sedangkan aku diperintah sujud tetapi aku membangkang, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Waktu melaksanakan sujud syukur, yang pertama yaitu saat kita membaca ayat sajadah. Yang kedua, saat ayat sajadah dibaca atau dibaca oleh orang lain. Yang ketiga, saat menjadi makmum dari imam yang melakukan sujud tilawah. Syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, atau maupun tempat. Yang kedua yaitu menutup aurat. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Berikut tempat ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pada Quran surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga pada Quran surah An-Nahl ayat 50. Yang keempat pada Quran surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima pada Quran surah Al-Hajj ayat 18. Yang keenam pada Quran surah Al-Hajj ayat 77. Yang ke-7 Quran surah Al-Furqan ayat 60. Yang ke-8 terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 26. Yang ke-9 ada pada Quran surah Asy-Syadd ayat 24. Yang ke-10 pada Quran surah Al-Fusilat ayat 38. Yang ke-11 pada Quran surah An-Najm ayat 62. Yang ke-12 yaitu Quran surah Al-Insyiqaq ayat 21. Itulah tempat-tempat ayat-ayat sajadah. Selanjutnya sujud yang ketiga yaitu sujud sahwi. Pengertian daripada sujud sahwi. Secara bahasa, sujud adalah tunduk, pasrah, dan merendah. Sedangkan secara istilah meletakkan sebagian kening yang terbuka di atas tanah. Sedangkan arti dari sahwi artinya yaitu lupa atau ragu. Jadi pengertian dari sujud sahwi adalah sujud seseorang dalam kondisi sholat kemudian ada yang dilupakan atau diragukannya. Dalil sujud sahwi. Idza sakka ahadakum fi sholatihi falam yadrikam shalla salasan au arbanga falyat rohis sakka wal yabni ngalamas taikona summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallima fa in kana sholat khamsan
safa'na lahu sholatahu wa in kana shalla itmamal la arbangin kana targhimar lisyaiton. Artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama yaitu lupa dalam melakukan jumlah gerakan sholat sehingga menjadi kurang atau berlebih dalam melakukannya. Yang kedua, lupa menempatkan bacaan sholat yang bukan pada tempatnya. Yang ketiga, lupa dalam melakukan sunnah abad, atau sunnah abad itu artinya sunnah yang sangat diutamakan. Contohnya seperti tasyahud atau tahiyat awal, atau lagi doa kunut bagi yang mengerjakan. Yang keempat yaitu lupa atau ragu akan jumlah rakaat yang tengah dilakukan ketika sholat. Waktu pelaksanaan sujud sahwi yaitu setelah tahiyat akhir sebelum salam. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk melatih penguasaan materi ini, Bapak telah membuatkan tugas online yang bisa diakses melalui alamat yang tertera pada layar. Pada pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata cara dan pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak berpesan, salah satu cara untuk agar jiwa atau hati kita tenang yaitu dengan banyak-banyak melakukan sujud. Dan tak lupa pula saya berpesan kepada anak-anak sekalian untuk sementara tetaplah di rumah, hindari keramaian, jaga jarak, kalau terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker, sehinggalah cuci tangan, bersihkanlah lingkungan sekitar, dan yang paling penting, mari tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengeluarkan kita dari wabah yang sedang melanda bangsa dan negara. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Maha Suci Engkau, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Dan akhirnya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.